Halo pemirsa, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Hari yang cerah ini akan dipandu oleh saya, Yanwar Effendi, sebagai host episode kali ini. Tema yang kita akan ambil dalam podcast hari ini yaitu adalah AI dan otomasi di contact center dan bagaimana adaptasi agent contact center terhadap perkembangan teknologi. Podcast kali ini menghadirkan tamu yang istimewa, punya pengalaman yang luar biasa di dalam dunia contact center, khususnya di dunia yang otomotif. Perkenalkan Ibu Isti Susriati. Halo Bu Isti, Halo, apa Pak kabar? Fendi. Halo. Apa kabar Pak Fendi? Halo, saya Baik. alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Terakhir bertemu kita sambil ngopi Bu. Ya, beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Tapi karena Ramadan, Mhm. jadinya kita mungkin ngopinya lain kali ya Bu. Cangkirnya udah ada. Cangkirnya sudah ada. Oke, Bu. Sebelum kita masuk ke tema, mungkin sedikit perkenalan tentang Ibu dan aktivitas Ibu, sehingga teman-teman setia KPSG Podcast ini bisa mengenal Bu Isti lebih jauh gitu. Monggo Bu, silakan. Gimana ya? Sebenarnya kalau saya pengalaman itu agak aneh soalnya karena tidak dalam satu jalur. Jadi kebetulan saya itu bekerja sekitar di Astra itu sekitar 34 tahun lebih. 34,4 tahun tepatnya. Karena sebenarnya kemarin per 1 Maret saya sudah pensiun dari Astra. Oke. Ya, jadi saya berkecimpung pertama kali di Astra itu di HR. Oke. Kemudian pindah ke engineering. Jadi dari Wow. bicara psikogram gitu, Iya. belajar gambar teknik. Ya lumayan lah gitu. Psikogram yang lain gitu ya Bu. Iya, psikogram yang lain. Mencoba berenang dalam kolam yang lain gitu ya. Setelah Oke. itu pindah ke marketing. Lah di marketing Oke. ini memang tantangannya contact center dan CRM. Oh, baik. Walaupun demikian gitu ya, sekarang saya masih ada di dunia roda dua karena saya di asosiasi industri sepeda motor, saya di sekretariat dan anggotanya kan juga industri sepeda motor ya. Ya. Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ada Kawasaki, ada TVS gitu. Jadi Ya. kami masih berputar di situ. Kemudian beberapa kegiatan yang terkait dengan customer relation, Yes. terkait dengan human resources, dan terkait dengan lean manufacturing gitu ya. Oke. Karena kaitannya dengan roda dua dan tentu saja ya dengan customer service. Yes. Ya. Kira-kira gitu sih Pak. Jadi Oke. kayak yang menarik kalau dibilang apa ya gitu ya. Banyak pendidikan saya psikolog, tapi saya sudah lama jadi psikoclok gitu. Karena tidak pure sebagai psikolog gitu loh. Monggo. Ini seru ya teman-teman semua. Jadi psikolog, kemudian belajar tentang hubungan manusia dengan manusia gitu ya, perilaku, kemudian masuk ke engineering, sudah konteksnya adalah dimensi berbeda ya, antara manusia berkenalan dengan alat dan data gitu ya Bu. Kemudian masuk lagi ke marketing, konteksnya sudah berbeda lagi ya. Betul. Sebenarnya di ICCA ini kan suatu asosiasi yang di dalamnya adalah para kontak center di seluruh Indonesia dari segala industri. Ini bagus karena kita bisa jadi benchmark gitu. Jadi mungkin ini juga bagaimana kita menciptakan teman-teman ya, kontak center people itu benar-benar yang mempunyai kualitas yang bagus, kemudian juga berdaya saing karena kita ini sekarang tidak hanya bersaing di Indonesia ya, kontak center agent kita ini bersaing dengan di luar negeri dunia karena global ya. Betul. Ya jadi kayak Malaysia gitu kan dia juga menerima dari Eropa, dari Amerika. Jadi sebenarnya kita harus mempunyai daya saing dan bisa menjadi pemain internasional gitu. Nah, untuk hal ini kompetensi harus ditingkatkan. Not only kompetensi orang per orang, tapi kompetensi sistem yang mendukung. Nah, kira-kira gitu sih, karena kita tidak bisa lepas dari ekosistem, tidak bisa ada infrastruktur yang mendukung kita supaya kita bisa menjadi the best. Jadi pilihan lah, pilihan itu kan kompetitif segala macam ya Mas ya. Artinya memang tidak sekedar ini bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kontak center, tapi juga bagaimana kontak center itu juga bisa memberikan kontribusi ya Bu. Betul. Oke. Nah pemirsa, terkait dengan kontak center ini penting sekali. Yang kita ketahui ya, kalau kita bicara kontak center secara umum itu pasti tentang kalau saya mau mengeluh ke nomor berapa yang saya bisa keluhkan nih perasaan. Nah mungkin kita bisa dapat explore lebih jauh dari Bu Isti
Sebenarnya kontak center trend yang sekarang, Bu, selain melayani komplain, keluhan, perkembangannya sekarang bisa kemana sih, Bu, kontak center ini, Bu? Sebenarnya kontak center itu sesuatu yang sangat berperanan penting, Mas. Kenapa? Karena dalam perjalanannya industri atau bisnis itu not only transaksional, tapi harus memenangkan hati konsumen. Pada waktu memenangkan hati konsumen itu adalah di mana yang mempunyai channel lebih banyak, yang bisa berhubungan, membuat relationship dengan konsumen lebih banyak dan lebih intim, itu yang menang. Nah, salah satu kontak center itu berperan di situ, karena kita sebagai hubungan utama. Sehingga pelanggan itu tidak merasa, konsumen kita tidak merasa untuk ditinggalkan. Dia selalu ada yang menemani dalam keadaan apapun, before, kemudian pada saat dia memakai produk, atau sampai pada saat nanti dia setelah perawatan produknya atau menjual lagi produk itu. Jadi intinya ada yang menemani. Karena kalau kita tahu ya, orang itu kan kadang-kala tidak semuanya mulus, kadang-kadang di tengah jalan gitu. Kalau kita ngomong sepeda motor, karena pengalaman saya di dunia sepeda motor ya, bensin habis tapi dia kagak tahu caranya, ini tiba-tiba kok mati gitu ya, dia siapa yang ditelepon gitu. Paling gampang kontak center gitu ya, Bu. Kontak center gitu. Jadi benar-benar ini ada sebuah peluang. Nah, pertanyaannya kan, gimana kalau orang ngeluh? Loh, orang ngeluh itu juga suatu opportunity bagi saya. Opportunity meningkatkan trusted dan mereka menjadi konsumen loyal. Kenapa? Kalau dia ngeluh nggak di-handle dengan baik, dia ngomong ke semua orang. Kemana-mana ya, Bu. Iya, tapi kalau dia di-handle dengan baik dan dia menjadi percaya, oh ternyata nih, kalau dulu karena saya pengalaman di Honda sekian puluh tahun gitu ya. Pada waktu saya beli motor Honda nih, pada waktu saya ada problem di ini, ternyata dia tanggap, gercep. Saya akhirnya bisa gini dan lain-lain. Akhirnya membalikkan menjadi mereka trusted dan menjadi loyal. Dan itu langsung masuk ke pikiran bawah sadar, jangan-jangan ya, Bu. Betul gitu loh. Kalau nggak begitu kita nggak sampai 80%. Nah, ini kata kuncinya di pemirsa, 80% ya. Nanti tinggal diinterpretasi sendiri. Jadi kontak center itu sebenarnya memang kalau di dunia marketing sekarang itu bagian dari customer journey sebenarnya. Betul. Bu. Ya. Nah, banyak juga nih, Bu, challenge sekarang terkait dengan kontak center. Tadi Ibu sudah mention di awal, bangun kontak center itu tidak hanya sekedar operasionalnya saja, tapi ada sistem kerjanya, ada sistem secara teknologinya juga, dan bahkan termasuk sistem mengelola manusianya gitu ya, Bu. Nah, menurut Ibu nih, Bu, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang, kita mengenal adanya artificial intelligence. Sebenarnya ini akan mendisrupt teman-teman yang bekerja sebagai agent contact center, atau justru malah agen-agen contact center itu senang karena apa? Wih, saya punya teman yang bisa kerjanya 24 jam dibanding manusianya. Nah, kalau dari pengamatan Ibu sendiri bagaimana nih adaptasinya kita nih, Bu, di dunia contact center terhadap masuknya teknologi baru atau automation? Monggo, Bu. Sekarang tinggal cara pandang kita sih, Mas. Ya. Ada cara pandang kan, namanya orang mengambil perubahan itu ada macam-macam. Ada yang langsung reaktif, yang langsung kemudian bisa cepat ikutan dan lain. Jadi kalau saya bilang dia cara pandang. Tapi kita mengambil cara pandang yang positif saja. Sebuah teknologi itu ada, itu kan untuk memudahkan. Ya. Jadi jangan dilihat bahwa ini akan menghilangkan, tapi ini akan jadi alat dukung. Dan menurut saya memang AI ini adalah sebagai alat pelengkap. Bagi kita sebuah perusahaan gitu ya. Ya ini sebuah peluang sebenarnya, Mas. Karena apa? Karena kalau dulu kita itu ya, kan makin lama volume suara yang masuk atau pertanyaan atau keluhan itu kan makin lama makin banyak, karena jumlah produksinya juga semakin banyak gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita cuma menggantungkan dengan jumlah orang, agennya agen manusia gitu ya. Ini baik, tapi kan ada titik tertentu yang kita juga melihat efisiensinya bagaimana gitu ya. Dengan sekarang ini teknologi yang semakin maju, kemudian artificial intelligence-nya juga semakin berkembang, ini menjadi sebuah opportunity bagi kita. Bagaimana bisa mengawinkan atau membuat meet and match ya, yang bisa saling mengisi. Jadi misalnya begini, kalau kita akan pilah-pilah mana yang bisa dipegang oleh si AI dan mana yang manusia gitu kan. Karena kita akan melihat apa alat bantunya. AI pun juga, AI itu apa sih yang diperluin gitu juga kan. Kalau AI-nya sendiri masukannya nggak benar juga keluarnya sampah juga. Betul. Karena kalau kita lihat,
Mungkin kita akan klasifikasi mana-mana yang sederhana, yang simple, yang rutin gitu, yang sering ditanyakan. Itu bisa jadi AI. Repetitive question. Ya, betul. Itu kita pakai AI. Kenapa? Karena kan jadi lebih efisien, lebih cepat. Orang nggak usah antri kan, Mas, langsung ini. Dan bisa kita karyakan 7 kali 24 jam. Benar. Tanpa uang lembur, tanpa uang apa kan gitu ya. Tetap ada orangnya sih yang ngawasin, tetap itu. Nah, ini. Tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang kompleks, yang butuh solusi, apalagi kalau kami ini kendaraan itu kan teknis ya. Motor itu kan bisa macam-macam pertanyaannya gitu, ya kita masih tetap butuh manusia gitu. Satu. Nah, kedua terus kalau seperti itu apakah jumlah orangnya akan berkurang? Ya kita akan mengambil titik optimum ya. Bagaimanapun juga tidak hanya di contact center, di pabrik juga begitu. Ya kita akan melihat titik optimum. Gimana kita tidak akan orang ini akan menjadi lebih optimum dan berdaya di empowerment lebih banyak lagi gitu ya. Kapasitasnya dinaikin dan yang ringan dikasih di AI. AI sendiri juga harus diisi nih. Data-datanya juga harus lebih akurat, Mas. Didampingi dengan machine learning. Kalau enggak juga dia nggak bisa membaca preferences, dia nggak baca transaksi sebelumnya. Betul. Sama aja keluarnya juga sama, membuat orang marah gitu ya. Karena di end-nya sebenarnya yang kita kepuasan konsumen supaya dia jadi loyal. Nah ini ya memang harus kita match kan. Peluangnya sih banyak sih. Nah, monggo. Ini kalau dari saya ya, mungkin dari Mas Fendi sisinya yang lain lagi gitu ya. Ya, karena memang perkembangan AI memang sebenarnya bisa sangat liar sekali. Betul. Tergantung kita ya, manusianya yang jadi orkestranya. Betul. Siapa yang mengorkestra. Saya setuju dengan poin yang tadi disampaikan oleh Bu Isti bahwa AI itu memang harus di-manage. Sehingga membangun equilibrium, keseimbangan dalam satu ekosistem kita namakan small scope lah ya di contact center gitu. Nah, terkait dengan AI, terkait dengan manusia, kan dua-duanya sebenarnya AI ini kan di-create oleh manusia yang tujuannya untuk membantu operasional pekerjaan manusia sehingga punya value added lebih. Betul. Yang tadi Bu Isti sampaikan, manusia punya batasan ya Bu. Ya tidak cuma usianya, knowledge-nya juga punya batasan gitu ya. Dan waktu udah pasti. Nah, AI ini kan 24/7. Yang tidak perlu harus kita atur si A, si B dan dia akan steady. Nah, bagaimana memberikan insight nih buat teman-teman agent contact center, apa yang harus dilakukan oleh si agent contact center ini untuk bisa merangkul nih Bu, ya, merangkul sisi AI-nya sehingga dia tidak memusuhi, ya, tidak menolak gitu, tapi justru malah mau ngulik. Saya itu sebenarnya bisa dibantu oleh AI sebanyak apa, dan saya bisa ngajarin apa tadi Ibu sampaikan. Tetap AI ini di manage, ada yang ngajarin, ada database, ada machine learning dan sebagainya. Mungkin boleh memberikan insight ke teman-teman Bu pemirsa ini. Mungkin sebelum ke orangnya kita juga lihat dari perusahaannya ya. Perusahaan bukan AI itu kan akan ada peluangnya, ada 3 menurut saya ya Mas ya. Satu, dia akan prosesnya operasionalnya akan jadi lebih efisien gitu ya. Yang kedua adalah terus terang aja kan akan menjadi lebih cost-nya lebih termanage ya. Ketiga adalah customer experience. Kenapa saya bicara begini? Karena kan ada customer experience. Pada waktu dengan menggunakan AI, ini selain tadi waktu yang Mas mengatakan 24/7 atau dalam seminggu bisa 7 kali 24 full gitu ya. Lebaran pun dia nggak sholat gitu ya. Kalau manusia kan tetap harus diatur. Religionnya ngatur gitu ya Bu. Kalau dia kan enggak, cuma 2 atau 1 orang yang menungguin dan enough gitu. Kalau dulu kan kita sampai mencari mana yang ini. Bener Bu. Betul gitu ya. Jadi intinya adalah dia melihatnya dari customer experience-nya sih Mas. Jadi sebenarnya customer experience dari yang munculkan AI ini sangat membantu para agent. Ya. Kenapa? Karena mereka ini kan bisa mengolah data. Mereka kan dimasukin data. Asal datanya benar ya. Sekarang tuh sebenarnya kuncinya datanya harus benar dan datanya akurat dan memang detail. Karena AI itu akan efektif sebagaimana dia dilatih dan dia dikasih makan data dan detailnya data itu terstruktur ya Bu. Betul, kalau tidak ya kacau juga dia gitu ya. Jadi agent ini harus memanfaatkan AI sebagai mendukung dia untuk bisa memberikan customer experience pada konsumen.
Karena di sini kan dia biasanya bisa menjadi lebih cepat ya. Kalau dulu kita nanti di telepon gitu ya, kita kan nunggu siapa ya nih Pak Fendi ya. Kita cari gitu. Kalau kita namanya nomor telepon, cret langsung keluar. Pak Fendi rumahnya di sini, motornya sudah keberapa gitu. Sehingga kita udah tahu lah, halo Pak, gimana dengan gitu motornya? Ya. Sehingga ini ada sebagai alat bantu untuk memberikan customer experience. Terus bisa menjadi lebih personal karena datanya kan lengkap, ya, dan relevan. Memang kita juga harus ikhlas. Kalau dulu kita pertanyaan yang kecil-kecil, yang rutin, yang repetitif itu kita tanganin semua, sekarang kita serahin ke mereka. Lah untuk apa toh? Kita bisa cari yang lebih banyak lagi, yang kompetensinya lebih tinggi lagi gitu ya. Sehingga kita harus menanganinya lebih kompleks. Dan lebih kompleks, lebih ada solusinya. Dan kita juga harus bersahabat sama mereka. Pada waktu AI menangani ternyata tidak mampu, kan ada yang pertanyaan gini, kita harus tetap ambil alih sebagai teman ya, kita langsung ambil alih. Kenapa? Karena AI ini kekurangannya adalah dia tidak bisa memberikan emosional, tidak bisa empati, tidak ada rasa. Satu, kedua, hubungan relationship-nya itu juga tidak sedalam kita ya Mas ya. Kurang intim gitu ya. Betul, intimasinya kurang lah ya gitu. Yang ketiga itu dia tidak memberikan solusi yang kreatif karena solusinya dia kan terstruktur. Ya apa yang ada di situ dia gini. Apa yang disetting lah ya, skripnya apa ya dia kita ngomongin masukin gitu ya. Jadi ini dan kadang-kala untuk Indonesia ini kadang-kala ini orang Indonesia itu kadang pertanyaannya kan tidak terstruktur. Sehingga kadang-kadang tidak tahu jawabannya kena ding dong, saya tidak tahu, ding dong, gitu. Sampai begitu, suaranya mirip AI bu sekarang. Kalau sudah begitu, jangan sampai 3 kali ya, kita masuk, agent masuk. Jadi memang ini juga not only agentnya, tetapi perusahaan itu juga membuat bagaimana sistem, gimana agent itu juga bisa masuk sewaktu-waktu apabila memang ada kalau kita nyebutnya ada warning gitu ya, karena di tempat kita dikasih lampu, kalau itu kita bisa masuk. Karena kadang-kadang orang Indonesia pertanyaannya kan tidak menggunakan kalimat baku. Kita aja bikin kamusnya aja sampai pusing, kira-kira ini ternyata loh masih ada lagi nih gitu. Belum ngomongin dialek, belum ngomongin sumber darahnya dari mana gitu ya Bu. Itu sampai kita tuh kamusnya tuh sudah itu aja kadang kelewat. Oh iya gitu. Gitu kira-kira gitu sih Mas. Jadi memang buat kelapangan dada kita, tetapi kelapangan dada para agent, tetapi juga para kelapangan dada para pemegang keputusan. Jangan sampai semuanya juga dihilangkan ya. Tetap kita harus ada tadi match sampai seberapa yang optimum. Ya saya setuju Bu. Jadi memang buat teman-teman pemirsa semua nih ya, apalagi buat teman-teman agent gitu ya, jangan takut. Harusnya ya itu bisa menjadi alat bantu teman-teman itu naik kelas, gitu ya Bu. Jadi yang tadi saya tangkap Ibu adalah, ayo didorong teman-teman agent itu naik kelas. Yang kedua adalah terkait dengan sistem. Nah sistem ini harus bisa memberikan alert. Kapan si AI ini dalam membantu si agent menjalankan fungsi customer journey itu bisa memberikan inputan buat si manusianya bahwa si AI ini sudah tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, ini kan challenging semua pihak ya. Dan buat kami yang di KPSK memang itu salah satu values ya. Bagaimana sistem kami mengkombinasikan dengan experience-nya kami mengelola data, mengelola operasional contact center dan sebagainya, sehingga sistem itu bisa memberikan tools, guidance buat teman-teman agent untuk naik kelas. Nah, satu hal Bu, tadi Bu sampaikan kalau dari sisi agent ya Bu. Nah, sekarang dari sisi customer nih Bu, sekarang kalau tadi agent kita bisa naik kelas gitu. Nah, ini ada kekhawatiran nih Bu dari beberapa teman-teman kalau ditanya, end usernya mau nggak sih kalau misalkan layanannya yang selama ini dilayani dengan suara yang enak, yang empuk, yang punya rasa, tahu-tahu diganti robot, diganti automation gitu. Nah, dari pengalaman Ibu atau dari yang Ibu tahu, voice of customer nih Bu, kalau tadi di sepeda motor roda 2, voice of customer ikhlas juga nggak sih Bu, kalau misalkan dilayaninnya nanti kombinasi antara manusia dengan AI? Monggo Bu. Balik lagi sih Mas, balik lagi kita sebagai penyedianya itu bisa mengisinya nggak? Karena gini, waktu pertama kali saya selalu pada waktu itu ya, pada waktu kita mau membuat dengan automation itu saya mencoba ke beberapa perusahaan lain gitu yang sudah menggunakan lebih dulu. Ternyata saya kok merasa tidak puas.
Karena misalnya tanya, saya nggak nyebut perusahaannya, saya nanya sesuatu gitu ya, dia jawab, jawabannya beda, artinya beda. Terus saya tidak tahu. Lah, pertanyaan begini aja nggak tahu. Terus kita ngumpulin. Kalau ini gimana nih? Padahal itu perusahaan financial lebih relatif. Macam-macam lebih sedikit. Betul. Sedangkan motor kita punya 1000 parts. Kalau dia ngomongin knalpot, ada yang bilang knalpot, ada yang bilang apa lagi? Knalpot. Muffler, ada yang bilang apa? Banyak banget. Kita bilang lampu aja bisa macam-macam. Lampu yang mana gitu ya? Iya. Jadi akhirnya kita bilang kita memang harus mendefine satu-satu dengan bahasa dialek. Tadi dialeknya berbeda. Kemudian bahasa yang awam seperti apa, bahasa yang teknis sekali seperti apa. Kemudian apa biasa orang bertanya, logatnya gimana? Not only logat dialek, tapi misalnya menanyakan kan tidak, selamat siang, saya menanyakan kan enggak, selamat siang, nanti muter-muternya kayak apa? Itu kita bicarakan sampai waktu itu persiapannya, sampai waktu itu kita bilang kita blenger banget gitu ya. Karena pada waktu kita melakukan itu, kalau ini tidak membuat puas, itu malah orang menjadi gila loh, gua nggak dihargai. Kenapa? Karena pada waktu seseorang menghubungi kontak center, itu ada dia membutuhkan kita. Walaupun hanya informasi loh Mas, informasi misalnya ya kalau di kita informasi dealer, informasi bengkel, informasi spare part, itu dia butuh. Apalagi dia yang ada problem, yang sedang di jalan bensinnya habis dia kagak tahu gitu ya. Itu kan dia dalam keadaan tidak tenang. Jadi yang pertama adalah membuat dia tenang. Dia ada di dalam, tenang, kamu sudah ada kita nih. Nah, rasa aman ini harus dimunculkan di dalam AI itu. Kalau tidak muncul, orang nggak akan masuk, teman-teman. Ada apa? Kenapa? Pertanyaannya pertanyaan yang memang pas ke mereka. Ini satu. Kedua, AI ini harus dilatih, diisi dulu kan digabungkan dengan machine learning ya, kemudian di NLP-kan gitu ya. Kemudian harus diisi. Pertama diisi dengan data-data yang akurat dari database yang ada, kita masukkan dan bisa ditambah. Setiap saat bisa ditambah. Kemudian dilatih dengan kasus-kasus nyata, Mas. Kalau enggak nanti dia juga orang manusia aja dilatih, apalagi dia gitu ya, kasus-kasus nyata dan kasus-kasus yang kadang-kala memang perlu kreativitas. Jadi semakin kita punya ini kita masukkan. Jadi kampusnya kita isi lebih banyak lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga juga selain itu kita buat supaya sehalus mungkin Mas perbedaannya antara mesin sama orang, sehingga orang akan merasa ada rohnya. Memang 100% tidak bisa seperti manusia karena ada human touch-nya itu, tetapi bagaimana kita bisa mengeliminir, karena tadi kita harus membuat rasa tenang, rasa nyaman, rasa aman bagi orang yang menghubungi kontak center. Gitu. Jadi artinya sisi dari customer itu kan empatinya ya Bu. Betul. Empatinya itu yang diolah ya, karena tidak dihadapi oleh manusia langsung. Memang buat perusahaan yang akan menggunakan AI dalam konteks improvement atau inovasi dalam rangka efisiensi di perusahaan, memang satu dia harus mempelajari karakter produk, ekosistem marketnya, customernya seperti apa, sehingga tadi tuh rasanya itu bisa ditangkap dan kemudian masuk ke dalam pembelajarannya si AI gitu ya. Oke, ini menarik sekali nih pemirsa. Jadi di mana-mana orang kepengen, saya pengen semuanya implementasi AI. Tapi kalau kitanya keliru atau kurang pas gitu ya Bu, itu justru semacam pisau bermata dua. Bumerang buat kita sendiri. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bersama-sama, dan ini pas sekali hari ini Bu Isti hadir hari ini untuk berdiskusi dengan kita semua. Nah, tadi dari sisi customer-nya sudah kita bahas. Sebenarnya dari customer fine-fine saja, selama memang perusahaan ini juga tidak asal-asalan dalam menerapkan AI di dalam contact center. Nah, kita balik lagi ke agent Bu. Salah satu faktor karena dia itu juga harus naik kelas. Ini kan kalau di manusia nih, ke ilmunya Ibu nih tentang psikologi nih Bu. Artinya kalau di falsafahnya orang Jawa itu kan ada bobot, bibit, bebet gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi ke sana, apakah ada peran kemampuan kognitifnya si agent, tidak cuma behaviornya saja gitu, kognitifnya si agent, sehingga dia tuh punya modal untuk naik kelas, untuk bisa merangkul, bisa kerja bareng dengan si AI. Mungkin dari pengalaman Ibu atau dari aspek keilmuan Ibu,
apakah kognitif itu masih dominan tidak? Gitu. Kita tidak akan mengatakan bahwa dominan atau tidak, karena orang itu dipengaruhi banyak hal. Jadi kalau intelijensi itu ada emotional intelijensi, ada juga intelijensi yang pure kemampuan akademik ya. Nah, terus kemudian ada aspek-aspek yang lain. Jadi kalau kita melihat kompetensi agent itu memang lebih ke arah sebenarnya kan kalau ke arah human ya sebenarnya. Jadi semuanya kan berpengaruh, Mas. Tidak ada yang dominan kalau menurut saya. Tinggal problemnya kita mengatakan orang ini kognitifnya pintar, tapi kalau nggak bisa mengoptimalkan juga sama aja. Jadi yang fungsi yang utama adalah sebenarnya kan setiap penyedia agent itu kan pasti ada alat tesnya. Dan alat tesnya juga sudah disurvei mereka dengan minimum requirement-nya berapa. Mereka akan menentukan di level berapa. Nah yang ada itu gimana kita akan optimalkan nih teman-teman agent ini supaya dia satu kemampuannya dia ada, dioptimalkan supaya dia bisa dan dilatih tetap. Karena dia pintar dan lain tapi tidak pernah menganggap AI ini teman dan dia tidak bisa mengoperate, ya sama aja. Jadi dia juga dilatih terbiasa menggunakan AI. Ya. Karena sebenarnya AI ini adalah alat bantu yang sangat menurut saya ya sangat bermanfaat kalau kita bisa menggunakan. Jadi kognitif itu akan berperan kalau dia bisa dimunculkan dan dia bisa memanfaatkan kognitifnya gitu. Sehingga perusahaan atau para atasan atau para supervisor harus bisa memunculkan dengan cara bagaimana mereka memberikan challenge, dirangsangnya dengan challenge, kemudian dilatih, kemudian ya caranya mungkin dibikin apa ya seperti race gitu kompetisi gitu ya. Saya selalu mengatakan ya maaf katakanlah karena gini sesuatu itu kalau biasa-biasa aja kan tidak menimbulkan adrenalin ya. Tapi kalau dibikin kompetisi gitu kan lebih adrenalin. Terus misalnya dan pemanfaatan AI itu kan hanya solusi, tapi kita tidak hanya mengatasi pertanyaan, bisa mengatasi solusi untuk ada keluhan, tapi kan juga untuk bisa menjual, Mas. Benar. Pada waktu kita ada kira-kira kok ini ada opportunity, dia bisa memanfaatkan data di sini untuk menjual. Misalnya yang masuk ibu-ibu, kita lihat anaknya 2, motornya baru 1, ibu, putranya ibu umurnya segini, gimana kalau kita ini, maksudnya di mana gitu, udah SMA ya, udah bilang, nah, itu kan data yang ada itu bisa dimanfaatkan, dibunyikan. Jadi tidak hanya dibaca letterlock ya. Nah, ini memang memerlukan kemampuan kognitif dan juga apa ya? Timing yang pas gitu ya, Bu. Timing dan kreativitas. Karena kadang-kala datanya sama, bacanya orang kan beda-beda. Ya, ini juga para supervisor teman-teman, mari melatih mereka untuk bisa berpikir seperti ini. Kalau dulu kan hanya mengingat-ingat datanya hanya yang ada di database kecil, sekarang kan udah banyak ya. Misalnya nawarin spare part, rumahnya di daerah, kita tahu nih rumahnya di daerahnya banyak sana kurang bagus jalannya. Kita bisa nawarin gimana bebannya ini. Nah, itu kan bisa mengkaitkan. Jadi mereka juga diajarin selain memanfaatkan itu tadi data-data, membaca data AI, menganalisis dan memanfaatkan dengan cepat. Ini kan teman-teman bekerja di contact center itu kan sebenarnya by default ya, Bu. Itu kadang memang bukan seperti yang diekspektasi. Masuk harus jam 7, istirahat dibatasi kan gitu ya, Bu. Duduk pula gitu ya. Dan itu nunggu gitu ya. Kalau yang inbound nunggu, kalau yang outbound dia harus proaktif. Nah, bagaimana nih, Bu? Triknya nih, Bu, terkait dengan memberikan stimulan buat teman-teman supervisor biar tadi, Bu, teman-teman itu keluar nih kemampuan kognitif, karena pada dasarnya manusia itu cerdas, tinggal bagaimana ini diolah, dioptimalkan kan gitu, Bu. Mungkin Ibu bisa berbagi tentang pengalaman itu. Mungkin ini pengalaman saya waktu di AHM ya, Mas. Jadi mereka memang pekerjaannya kalau sudah duduk itu ya kasihan juga sih. Kadang-kadang saya itu kasihan sebenarnya. Duduk 8 jam waktu diistirahat di ini udah anyel ya, paling keluar sebentar untuk mengeluarkan emosi. Ada ruangannya gitu ya.
Yeah. Saya memasukkan mereka ke dalam sebuah, jadi kalau kami punya pekerjaan, pekerjaan di luar, misalnya kegiatan dengan kegiatan misalnya macam-macam ya CSR, ya kegiatan apa, mereka kita libatkan. Oh, oke. Jadi mereka kita challenge dengan kegiatan ini seperti apa, satu. Jadi mereka di situ dia dilibatkan sebagai person in charge gitu ya, sehingga mereka akan keluar nih. Ide-idenya. Ini adalah kenapa? Karena kadang-kala ide itu, kreativitas itu tidak bisa kalau tidak biasa itu tidak muncul tiba-tiba tidak gitu. Muncul, betul sekali. Jadi kita melatih dia untuk muncul. Gitu. Semua kegiatan. Jadi tempat memang saya waktu itu membuat tim itu tidak bekerja selo-selo satu tempat, tapi kita buat metrik, Mas. Dengan metrik ini saya memang ada manfaatnya, ada mereka bisa belajar banyak. Memang susahnya adalah jagain. Karena enggak menjadi tanggung jawab siapa gitu ya. Tapi itu memang saya merasa itu manfaatnya besar. Tapi memang ya harus kontrolnya harus ada ya. Yang kedua adalah mereka kita libatkan, kita beri tadi risk, banyak risk. Jadi mereka karena kebetulan di Astra itu kan biasa ada innovation. Jadi mereka ikutan QCC, ikutan EP. QCC itu Quality Control Circle ya, Bu? Betul ya, Bu? Jadi mereka secara individual ada namanya individual semacam kayak IDP begitu? Ya, dia mereka menulis, itu nanti kita hargain. Jadi kreativitas nanti ada bobotnya, ini bobotnya punya 1, 2, atau 3 gitu ya. Nanti yang akan ada penilainya. Kemudian nanti dalam setahun di total dapat duit. Nah, itu ada. Kemudian secara tim QCC ada sendiri. QCC itu benar satu bagian. Jadi apa yang bisa diimprove. Waktu itu tim QCC kami sampai menang se-Astra tuh hadiahnya lumayan gitu ya. Karena waktu itu tahun berapa tuh belum ada kontribusi dari kontak center, belum ada untuk kita membuat satu kontribusi gitu ya. Terus kontribusi untuk penjualan maksudnya. Terus kita juga ada QCP. QCP itu antar bagian. Sehingga membuat wawasan dia lebih luas. Jadi memang kita merangsang itu. Terus kemudian di dalam ekstrakurikulernya kita juga kadang-kadang sepele gitu ya. Bagaimana membuat badan kita menjadi lebih sehat. Challenge nih. Nah, orang kan beda-beda nih. Nah, kita melihat di kreativitasnya seperti apa. Ada yang senang olahraga, ada yang senang dance gitu kita ya. Sambil kita challenge. Nah, jadi sebenarnya mengajak mereka berpikir gimana mereka men-challenge dirinya. Karena pada waktu mereka bisa men-challenge dirinya, sebenarnya kreativitas ada. Jadi kayaknya ada data, gue harus ngapain nih dengan data ini gitu. Kemudian kita sering mengadakan diskusi open talk gitu ya. Mereka bertanya apa. Kadang-kadang kan pertanyaan sepele, kenapa ibu bisa sukses sampai segini misalnya. Kunci suksesnya apa? Kita ngomong bahwa kehidupan itu tidak mulus. Kalau kehidupan mulus, tapi kehidupan itu adalah gimana kita mereaksi. Jadi mereka pun juga akan kita jadi bagaimana mereaksi kepada konsumen. Karena konsumen marah, kalau kita lihat marah, kita akan sedih. Tapi kalau kita lihat gimana saya bisa membuat senyum dia ya, ini pahala gua gitu. Jadi ini manfaat nih. Jadi ini pahala nih. Jadi salah satu sebenarnya saya selalu bilang, kamu tuh beruntung loh. Kenapa? Karena pahala itu orang nyari pahala, kamu di depan mata pahala. Kalau sehari dapat 100 yang telepon, itu kita ada opportunity pahala. Jadi gimana orang yang membuat marah? Karena kalau marah kan dia marah orang. Kita bikin dia senyum. Pahala bagi orang itu. Pahala bagi perusahaan. Dia akan tetap beli ke kita. Kalau perusahaannya senang, duitnya banyak, ada manfaatnya. Kita juga manfaat dong, bonus kita ada, gaji kita ada. Jadi akhirnya kita puterin. Dan itu memang yang selalu diingatkan itu sehingga ownership ya Bu, ownership terhadap perusahaan dan pekerjaan termasuk permasalahan customer itu menjadi bagian kehidupannya si agent contact center gitu ya Bu. Dan jadi meaning Mas. Bekerja itu ada meaning ya. Ada meaningnya. Karena kalau enggak kan kita kayak kerja ya ini tanggung jawab nih, target nih. Nah, isinya cuma begitu, tapi membuat meaning. Akhirnya setelah ada meaning kita punya passion. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau ada AI, dia kan gua nih gimana nih caranya gua bisa bagus gitu. Dan justru kebantu ya, karena meaningfulnya itu karena ngelihat data dibantu sama AI, dia cukup memperhatikan saja ya. Bagaimana dari sisi komunikasi atau interaksi antara AI dengan si customer. Dia perlu improve apa? Pemirsa, ini luar biasa. Jadi kekhawatiran tentang AI yang akan mengurangi pekerjaan dari sisi si agent contact center sebenarnya
memang akan ada dampaknya, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya repetitif atau pekerjaan yang sama berulang-ulang, yang mungkin di situ sudah tidak menunjukkan adanya values. Nah, dengan adanya AI, pekerjaan itu bisa di-absorb atau bisa digantikan oleh si AI. Nah, manusianya ini, dia harus naik kelas, dia harus belajar, dia harus punya kegiatan lain dan mau untuk mengajari si AI ini. Beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bu Isti mungkin sudah memberikan inspirasi buat pemirsa semua. Pertanyaan terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir terkait dengan diskusi hari ini kita. Kalau boleh menerawang ke depan nih Bu, ya kan, ini kalau sudah bicara kondisi sekarang kan kita harus menerawang. Apakah nantinya memang kontak center itu adalah memang semacam unit bisnis yang sangat luar biasa? Karena tadi Ibu sampaikan, sebenarnya di kontak center juga belajarnya nggak cuma melulu tentang produk gitu ya Bu, tapi dia juga harus familiar dengan data, dia juga harus tahu kadang memainkan peran dari after sales menjadi contributing revenue, menjadi sales inbound dan sebagainya. Dari penerawangannya Ibu nih, kontak center di industri-industri tertentu yang Ibu kenal, apakah memang menjadi salah satu unit kerja yang seksi yang menjadi idaman banyak orang ke depannya Bu? Mungkin Ibu bisa kasih gambaran nih Bu. Kalau menurut saya sih depend on industrinya. Industrinya, oke. Ya. Bisa dia menjadi satu tumpuan, bisa. Tapi bisa menjadi pendukung. Tapi saya selalu mengatakan, walaupun kita sebagai sebuah pendukung, tapi bukan pendukung yang pasif, tetapi pendukung yang memang bisa memainkan peran yang membuat orang akan butuh kita. Oke. Ini kita bicara manufacturing gitu ya. Beli motor itu kan tidak semudah orang di bank. Kalau di bank transfer gampang. Yes. Beli tiket bisa. Yeah. Beli motor itu kalau enggak ngelihat, kemudian kalau anaknya enggak suka, itu beda. Yeah. Tetapi bagaimana caranya di dalam proses pembelian itu kontak center berperan. Okay. Jadi akhirnya kita akan buat gini, kita ada, kita dihargain, ya kita harus membuat nilai itu. Oke. Nah, jadi kalau Mas mengatakan gimana? Bagi saya memang menjadi sebuah opportunity karena kontak center itu adalah tadi yang saya katakan memainkan peran kan dia memegang peranan intimacy. Di sini karena kontak center sebenarnya kalau kita lihat dari customer relation management, dia itu ada part of customer relation management sebenarnya. Jadi yang paling berperan sebenarnya ada customer relation management karena dia mengelola dari awal sampai akhir. Di sini ada salah satu touch point-nya. Tapi ini kita bisa mainkan sehingga ini bisa berperan menjadi bagian yang memang diperlukan. Oke. Jadi kalau saya sih bilang kontak center ada sangat menantang karena di sini kita langsung directly ketemu konsumen. Yes. Directly kita bisa membuat intimacy. Yeah. Di samping memang tempat sales, tempat yang lain. Tapi ini ada opportunity. Yeah. Bisa dan tidaknya tergantung kita. Yeah. Karena sebenarnya kita bisa jauh dan bisa pendek. Itu sama dengan sebuah perkataan nih. Ada seorang raja, ada anak kecil nih menghadap raja, dia bawa burung. Raja, burung saya ini mati atau tidak? Rajanya bilang, kan ditaruh di belakang nih. Si raja bilang, saya kalau mengatakan mati, kamu bisa hidup. Burung itu kamu lepas hidup. Tapi pada waktu saya nyatakan hidup, kamu tekan lehernya sehingga mati. Jadi balik lagi ke kita. Kita bisa mengkontribut tergantung kita. Oke. Gitu sih Mas. Iya. Oke, jadi kata poin pentingnya yang tadi disampaikan adalah buat teman-teman atau perusahaan yang memiliki unit kerja kontak center, sebenarnya kenali potensial apa yang ada di dalam kontak center itu sendiri ya Bu. Sebenarnya dari komplain apakah bisa di-generate menjadi satu opportunity. Artinya di situ kan ada room of improvement terkait dengan layanan, produk, ataupun yang lain gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi salah satu poin yang penting buat kemajuan si perusahaan gitu ya Bu. Nah, terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan, sebenarnya kontak center boleh dikatakan bisa terbang lebih jauh, tergantung pilotnya sejauh mana mengenal apa yang terjadi di kontak center itu sendiri. Gitu ya Bu. Oke. Jadi beberapa perusahaan yang memiliki kontak center besar memang
Untuk mengetahui perilaku konsumen atau customernya, lihatlah contact center itu valid sekali ya Bu. Betul. Mungkin saya tambahin sedikit Mas. Not only tadi membuat loyal dan itu, tapi juga untuk product development Mas sebenarnya. Oke. Karena apa? Pada waktu kita menekan itu kan kita bisa menyarikan, ini balik lagi nih, kita menyarikan omongan dia bahwa kadang-kadang orang itu dalam berkata itu kan ada insight yang diharapkan next-nya. The future-nya kayak apa? Lah itu kita harus tangkap, kita masukkan sebagai bisa ke product development, proses development apapun. Ini kita bisa tangkap, kita olah. Jadi sebenarnya ini ada opportunity untuk memegang customer loyalty, kita memegang untuk supaya ini bisa perusahaan ini menjadi sustain dan bisa maju ke depan. Memenangkan persaingan. Yes, betul. Apalagi dengan kompetisi yang semakin ketat. Ini tidak sekedar di Indonesia dengan lokal, tapi kompetitor dari luar sudah banyak sekali yang masuk. Memang buat teman-teman perusahaan yang punya contact center sudah mulai memikirkan ya Bu, contact center ini bisa memberikan kontribusi lebih. Oke Bu, ini tidak terasa nih Bu, kita seru sekali diskusinya. Kita sampai di ujung acara hari ini. Pemirsa, kita mungkin perlu rekap sebentar ya berkaitan dengan diskusi dengan Bu Isti yang luar biasa. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang contact center sendiri. Jadi contact center yang selama ini kita kenal hanya untuk komplain atau bertanya informasi, ternyata bisa lebih dari situ. Bisa udah memperkenalkan produk, baik itu yang sifatnya telepon masuk, kemudian memperkenalkan produk. Kemudian yang kedua juga bisa contact center digunakan untuk menelpon keluar, baik follow up terhadap komplain atau informasi yang belum terjawab, termasuk juga untuk melakukan penjualan. Yang kedua, berkaitan dengan sistem contact center, dengan adanya teknologi AI ini tidak mematikan karir teman-teman di agent contact center, tapi justru AI ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah meningkatkan produktivitas dari contact center itu sendiri, yaitu adalah mengalihkan pekerjaan yang repetitif bisa dilakukan oleh AI. Dan memberikan kesempatan buat teman-teman agent itu untuk bisa naik kelas, bisa mengajari si AI ini untuk bisa lebih produktif. Yang ketiga, untuk menjaga contact center ini bisa lebih produktif, tidak sekedar business as usual, begitu ya Bu. Memang harus ada yang namanya pengembangan organisasi contact center. Tadi Bu Isti sudah memberikan contoh-contoh, salah satunya adalah ada kegiatan di luar kegiatan contact center untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan awareness, meningkatkan ownership bahwa teman-teman di contact center adalah bagian yang sangat penting. Dan yang terakhir pastinya contact center ini menjadi opportunity baru. Bagaimana memperkenalkan produk melalui contact center, tidak harus buka cabang, semuanya bisa komunikasi melalui telepon, melalui messaging atau chat, atau bahkan melalui video. Jadi ini contact center memang menjadi salah satu terobosan buat industri-industri yang memang siap untuk bisa masuk melalui contact center, berkembang marketnya. Mungkin itu saja Bu Isti. Terima kasih buat para pemirsa podcast Smart Connection yang sudah mau mengikuti podcast hari ini. Kalau ada keluhan atau pertanyaan terkait dengan podcast dan contact center secara umum, pemirsa dan teman-teman silakan mengunjungi website kami di kpsg.com. Dan tentunya lihat di sosial media kami. Kemudian jangan lupa ya, like, share, dan subscribe untuk channel kami. Terima kasih. See you.